Memicu stres, gampang nesuan itu, gampang marah, karena ada ini zootoxin, kelompok famili homotoksin, racun pada manusia yang memicu penyakit. Jadi orang yang stres itu sebenarnya ada gini, stres itu ada protein yang menyebabkan terjadinya trigger pemicu stres. Stres itu sebenarnya kan suatu keadaan psikologis, ya, keadaan psikologis yang tidak tiba-tiba, ada penyebabnya, ya. Berikutnya, nah, ini yang kedua, penyakitnya luar biasa, 450 jenis wabah penyakit, ora usah tak sebutkan, gak apal aku 450 itu, terlalu banyak. Yang jelas kalau banyak sekali ini ora usah ditanya, akeh gitu aja, banyak sekali ini ya. Kemudian mediator itu vektor. Jadi dia itu enggak ngapa-ngapa tetapi menyebarkan. Mediator atau 57 jenis penyakit. Menularkan ke manusia 27. Wah, akeh banget ini ya. Binatang lain juga berperan dalam penularan, tapi babi merupakan sumber dan penyimpan utama wabah penyakit. Pokoknya macam-macam penyakitnya. Hanya kita nggak tahu. Begitu tahu, alhamdulillah, gitu ya. Maka dari itu inilah majelis ilmu, ya. Sehingga kita nanti akan semakin banyak mengingat kepada yang mengajari kita ini. Berikutnya, penularan ke manusia dengan berbagai faktor, ini macam-macam ya. Pertama melalui kontak, memelihara, gak usah memelihara, untuk apa kita tahu. Wong hewan ini nggak karu-karuan kayak gitu loh, anunya bau sekali itu Pak. Kalau dulu kan kami penelitian di Jerman itu kan berdekatan, kami penelitian di Unggas. Sebelahnya babi, aduh baunya minta ampun itu, bau sekali, walaupun dibersihkan pagi sore, baunya itu. Ya karena apa? Maaf bahasa Surabaya Pak, geragas. Ngerti Bapak Ibu geragas itu? Semuanya dimakan yang ada di depannya itu, semuanya, nggak peduli apapun itu. Sampai ada satu penelitian, maaf, perban lo dimakan Pak. Nah itu, jadi kayak gitu. Berikutnya. Ini mungkin yang terpenting nih. Berikutnya, terus, nih, DNA gen. Jadi begini Bapak Ibu, kita ini kejadiannya. Kalau kita melihat kejadian kita itu kan harus ada ayah, harus ada ibu. Nggak mungkin kalau ayah saja atau ibu saja, mesti ada ayah, ada ibu. Sifat kita itu ya tergantung ayah dan ibu kita. Kalau bapak ibu kita kulitnya bersih putih, nggak mungkin anaknya tidak seperti itu. Ya paling nggak ya kalau bapaknya bersih, ibunya setengah bersih, kita 3/4 bersih, gitu ya. Ya gitu. Terus rambut, kalau rambut kita itu tebel, ibu tebel, mesti tebel. Nah itu bahwa di dalam tubuh itu ada faktor pembawa sifat, namanya gen. Nah gen itu strukturnya adalah DNA. Gitu ya, sehingga apa, sifat yang muncul, hidung kita mancung, telinga kita bentuknya jepiping, rambut kita ini semua dikendalikan oleh gen. Termasuk karakter kita itu juga dipengaruhi oleh gen, ya. Bahwa sifat kita itu dipengaruhi oleh dua hal, eugenetik, eugenetik. Kalau genetikanya genetik apa ya, faktor pembawa keturunan sebelumnya itu baik, pasti anaknya baik, ya. Orang bapaknya ganteng, ibunya cantik, nggak mungkin anaknya keluar dari spektrum itu. Mesti anaknya kalau nggak ganteng ya cantik. Itu bapaknya pinter, anaknya pinter, nggak mungkin anaknya lewat dari situ. Sunatullahnya seperti itu, kecuali Allah berkehendak lain, gitu kan. Itu. Nah, berikutnya. Loh kok malah saya. Nah, jadi gen yang seperti saya sampaikan tadi itu memiliki posisi yang tetap. Ternyata tidak. Ini penelitian umum. Pada tahun 40-an
ada ditemukan ada yang disebut dengan namanya ini transposon, bahwa semua mulai dari bakteri, tumbuhan, hewan, bahkan sampai pada manusia itu peluang untuk menurunkan gen atau terjadi transposisi, pindah posisi dari gen itu sangat besar. Berikutnya, nah ini mohon maaf, ini agak sangat ilmiah itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini bahasanya bahasa yang itu. Maka jelasnya begini, bahwa di dalam tubuh setiap makhluk hidup itu punya peluang untuk ditransposisi, dipindahkan. Kalau kita makan jagung, kemungkinan kita bisa dapat jagung. Tetapi mengapa kita tidak memiliki sifat kejagungan? Ya kan? Kalau kita makan ayam, peluang untuk ada, tetapi kenapa kita kok tidak memiliki sifat keayaman? Nah, nanti di belakang. Ya. Ayo diberkatnya Mas, yang cepat Mas. Setelah keburu ini, setelah pengen tahu ini Bapak Ibu ini. Nah, ini yang pada jagung. Nah, jadi sudah dikenal jagung, sudah diketahui jagung itu. Jadi ada gen. Nah, bluriknya jagung itu karena ada sifat yang dipindahkan. Bintik-bintik jagung. Kan jagung ada yang bintik-bintik dan ada yang tidak. Nah, bintik-bintiknya ini karena ada sifat. Nah, ini kenapa saya beri contoh? Karena ternyata pada babi itu belum ada yang meneliti. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk menemukan. Mudah-mudahan. Sehingga apa? Ada ilmuwan muslim lah yang ini menemukan ini biar nanti sebagai dakwah. Iya kan? Nah, ini nanti yang pemakan babi itu punya sifat babi, hidungnya kayak babi. Jadi kayak gitu. Berikutnya, bakteri jelas. Berikutnya, ini pada hamir ragi jelas ada. Berikutnya, jagung ada tadi sudah kita bahas. Berikutnya, pada eukarot berikutnya, terus pada lalat ada. Berikutnya, nih sudah ini panjangnya 15.000 nukleotida, ya. Kalau di protein kan 15.000 dibagi 3 tinggal 5.000 protein asam amino. Berikutnya, nah ini mengapa kalau kita makan ikan kok tidak memiliki sifat ikan? Karena kemiripan proteinnya itu hanya 50%. Sehingga kemungkinan peluang nempel itu kecil. Nah, tetapi kalau babi hampir 90% itu sama proteinnya, peluang nempelnya besar. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat yang ini kesamaan protein babi itu 87% sama dengan protein kita. Chicken, ayam 75%, 25% masih jauh. Nah, ini yang fish ikan hanya 50%. Maka dari itu kalau kita makan chicken dan fish aman. Tidak akan kita jadi bersisik, enggak. Kita akan tetap halus kulitnya. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Maka dari itu barangkali ini yang menyebabkan mengapa karakter sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Mundafar tadi, babi itu bisa mempengaruhi ya karena apa ini? Kemiripan. Kalau kita sekuen DNA-nya itu bahkan sampai 92% yang sama. DNA-nya. Ini proteinnya 87. Namun demikian Bapak Ibu, yang mirip ini bukan berarti menjadi bahan. Misalkan, oh ini cocok sama ini berarti kita itu dulu dari babi, bukan begitu ya. Hanya kemiripan saja. Allah menciptakan itu hikmahnya ini. Maka sing podo ojo dimakan gitu. Yang mirip jangan dimakan. Berikutnya. Nah, ini penyisiman gen perlu nggak ini Bapak Ibu? Nggak apa-apa, ini yang nomor 1 aja coba diklik. Transposable elements are segments of DNA that move from one genomic location to another. Ada semacam sekuen satu gen yang ini nanti berpeluang untuk dipindahkan.
An IS is a short sequence of DNA carrying only the genes needed for transposition and bounded at both ends by sequences of nucleotides ini adalah nukleotida kita, Bapak Ibu. Sebenarnya sifat kita itu ditentukan oleh ACTG ini, ACTG kayak gini. Is the gene for transposase, which recognizes the ends of the IS. Jadi dia berpeluang untuk pindah itu karena ada segmen yang sama antara transposable kita elements appear to dengan move gen kita to dengan gen random babi. destinations. Transposable elements can also contain genes other than transposase. For example, some carry antibiotic resistance genes or toxin genes. These elements are called composite transposons. Composite transposons consist of a central region containing nanti penutup kami akan tampilkan bagaimana genom kita itu isinya ACTG nanti terakhir saja. Karena nanti mungkin perlu kita banyak diskusi atau interaksi karena presentasinya sudah cukup lama. Ya, tapi satu slide lagi. Nah, ini menyisip. Bisa menyisip. Bisa dipindah ke sini atau pindah ke sini. Nah. Iya. Bisa berpindah. Nah, berpindah. Menggabung. Nah, akhirnya tertukar. Nah, itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Ya, seperti saya sampaikan, sumber ilmu ada dua. Maka dari itu, Bapak Ibu, ayat-ayat yang terfirmankan itu kan bersifat gaib, tetapi sebenarnya memandu menjelaskan hal-hal yang dohir, ya kan? Bahwa babi itu haram, itu kan terfirman. Ternyata benar karena ada sesuatu di situ. Nah, kalau kita surat yang tercipta itu dohir, yang damati dengan teliti, itu dengan kecermatan dan analisis tinggi kita bersih bisa al-ghaib. Kenapa ya? Kok bisa dengan baik? Itu pertemuan sperma dan ovum itu kok baik sehingga menghasilkan kita ya orangnya yang baik-baik gini. Kalau nanti nggak baik, peristiwa perpasangan gennya itu nggak karu-karuan bentuk kita, Bapak Ibu. Nah, siapa yang ngatur? Ya hal gaib. Siapa itu? Ya tentunya yang maha gaib, yang maha mengatur semuanya. Ya, insya Allah kalau kita bisa mempelajari dua hal ini, inilah Islam yang kafah itu. Kita ngerti tekstualnya, tetapi kita juga kontekstualnya paham. Kalau belum paham, tanya kepada ahlinya. Ya, begitu paparan singkat. Mudah-mudahan memberikan hal yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin SPD MSc. Beliau ini memang ahlinya kalau sudah bicara tentang biologi molekuler ini. Saya tidak berani menyimpulkan perkuliahan beliau ini, tapi yang jelas satu kata yang perlu kita garis bawahi tadi. Nek podo jok dipangan. Kita ini tidak boleh menikah dengan saudara dekat, kan? Ya. Karena apa? Secara ilmu biologi itu akan berdampak negatif. Nah, tadi juga beliau menyebutkan struktur DNA manusia agak dekat dengan babi. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, sifat-sifat babi itu ya ada pada kita. Nah, untuk itu kita kurangi. Allah itu mencegah kita makan babi supaya gak nemen-nemen kok jadi babi tenanan gitu ya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk menyampaikan pertanyaan. Pada termin pertama ini kita bagi 4 penanya. Saya beri kesempatan yang sini. Ya, yang itu, yang di belakang Pak, itu satu. Yang di sini, yang ngacung dulu yang pakai kacamata. Mohon maaf. Nomor 2. Yang nomor 3, ibu yang pakai kerudung warna hitam. Yang nomor 4, ya, yang pakai kerudung merah itu sebelahnya. Yang lain sabar, nanti insya Allah dapat kesempatan. Saya beri kesempatan yang pertama, sebutkan nama dan langsung pada pertanyaan, kemudian ditanyakan kepada siapa. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Yusuf dari Surabaya. Pertanyaannya, istilah
yang lain selain VOG itu apa? Karena saya pernah dapat informasi bahwa ada juga namanya large ya, large. Jadi sehingga kita kalau ke supermarket atau kemana bisa memahami ingredient babi itu apa saja. Yang kedua, karbon aktif tadi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu dari tulang babi? Karena setahu saya juga ada karbon aktif yang dari coal base, dari bahan batu bara. Diulang yang terakhir, Pak. Karbon aktif untuk penjernihan air tadi. Iya. Itu bagaimana mengetahui bahwa itu dari tulang babi, dari MSDS-nya atau apa? Iya, tapi tanyanya kan enggak ke saya tuh. Iya, ke Prof. Amin. Kalau tanya ke saya urusannya beda kok. Oke, itu saja. Terima kasih. Ya, satu ya pertanyaannya. Kalau tadi itu 1 tambah 1 itu namanya. Yang nomor 2 sebelah sini. Nun sewu yang pakai kacamata tadi, Bapak, nggih, silahkan. Terima kasih, Samsun Ali dari Bulak Banteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Pak? Samsun Ali. Samsun. Kita sepakat bahwa mengkonsumsi babi itu haram. Ya. Tetapi realita babi itu sangat produktif. Punya anak 4 sampai 6 katanya. Sekali melahirkan, beda dengan sapi. Maksimal 2. Apakah ketika ada pendapat bahwa haramnya itu dikonsumsi, tapi digunakan selain konsumsi tidak haram? Berternak gitu maksudnya? Ya, bukan. Artinya digunakan untuk kosmetik, untuk ya analognya, kiasnya itu alkohol itu haram dikonsumsi. Tapi untuk pengobatan luar nggak masalah. Artinya untuk kosmetik macam. Nah, apakah itu terkait dengan Rabbana ma khalaqta hadza batilan? Nah, di sini di mana? Sebab kalau banyak dibiarkan, ini kan menjadi sampah. Islam harus bisa memberikan dalil rasional. Kalau ini manfaat, kenapa kemudian kita hindari semuanya? Apakah tidak hanya konsumsinya, yang lain kita manfaatkan? Yang kedua, mengingat banyaknya, enggak, ini masalah kaitannya dengan tadi, Pak. Mengingat banyaknya produk dari luar, karena umat Islam konsumtif, apakah forum ini yang dikomandani oleh Bapak dari Majelis Ulama POM itu tidak kemudian suatu saat ada seminar mengundang para pakar ahli ekonomi dari lintas ormas Islam, ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam, itu kemudian membuat produk halal supaya kita tidak menjadi konsumen, sehingga ini produk bersama umat Islam Indonesia yang harus kita beli bersama dan jangan membeli yang lain. Kita sekarang ini kan menyoroti jangan beli produk Amerika, kita larang, tetapi kita tidak punya produk. Cukup, Pak. Terima kasih. Kami paham maksudnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini semangat sekali. Mudah-mudahan nanti yang hadir mau urunan terus mendirikan perusahaan, sahamnya dimiliki bersama, begitu ya. Ya wes, kalau sungkan Bu Afifah saja. Silakan Bu Afifah. Terima kasih, Ustadz. Yang mau saya tanyakan singkat saja kepada Ustadz Ainul Yakin, insyaallah. Begini, Ustadz. Balai POM atau LPP POM ini kan cukup bertanggung jawab harusnya dengan sertifikat halal. Apakah kami ini begitu ada sertifikat halal ya udah berarti amanlah bagi kami. Kalau ndak halal ya ndak usah dibeli. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan, Ustadz? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang betul-betul to the point. Yang sisi sebelah sana, Pak. Satu, Pak. Ibu yang pakai kerudung merah tadi, insya Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurul dari Keputih. Saya ingin menanyakan kepada Ustadz Mudhofar yang pertama, berkaitan dengan sebetulnya sejauh mana sih batasan daripada darurat begitu? Karena setahu saya obat-obatan yang beredar di pasaran saat ini itu dikatakan sendiri oleh Menteri Kesehatan kemarin itu memang banyak sekali, bahkan 90% itu masih subhat dan menjurus ke haram begitu. Sehingga kemudian ketika saya ambil contoh, ada seorang yang penderita diabetes begitu, kemudian harus memakai insulin, sementara insulin ada yang diproduksi oleh Lovenox itu di situ tertulis mengandung babi begitu. Iya. Kemudian pasien akan selalu mengatakan ini kan darurat gitu loh. Jadi sampai sejauh mana
kita boleh memakai itu gitu. Karena memang enzim insulin itu paling banyak adalah dari mamalia, dan yang paling dekat itu adalah dari babi, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Satu saja pertanyaannya, yang lain untuk yang lain ya, biar bisa berbagi. Para ustadz yang saya hormati, ini ada 4 penanya, ada Pak Yusuf, ada Pak Samsul, ada Bu Afifah, dan terakhir Bu Nurul ya. Nah, Pak Yusuf tadi itu istilah pork itu ada istilah yang lain ya, yang kemudian perlu kita cermati, kemudian terkait dengan karbon aktif untuk penjernih makanan ini, minuman ya, termasuk juga penjernih untuk minyak goreng dan lain sebagainya. Ini kira-kira siapa yang pas menjawab? Oh, ini kelihatannya ini Pak ini urusannya profesor kalau sudah begini ini. Saya persilakan Pak Profesor menjawab dulu. Saya persilakan, monggo Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau untuk istilah pork itu ya hanya itu, nggak ada yang lain. Barangkali yang perlu kita cermati pengalaman kami itu kalau di luar negeri, barangkali nanti Ustadz Ainul Yakin bisa menjelaskan tentang emulgator. Jadi kalau ada tanda di dalam kemasan makanan dari luar negeri itu ada E41, E417 dan seterusnya. Dulu kalau kami belanja itu selalu membawa daftar E. Jadi nanti kalau ada E ini tidak halal, karena ada emulgator itu bahannya dari babi. Jadi gitu. Nah, istilah lain insya Allah enggak ada Pak Samsul. Sehingga nanti kalau kita nggak yakin, ya bilang aja apakah ini nama lain dari babi, gitu aja. Yang paling penting Bapak Ibu ketika kita penerbangan itu ya kita tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan. Penerbangan di luar negeri misalkan, yang paling mungkin itu luar negeri. Kalau di kita jelas mereka tidak mesti menanya mau ayam, mau yang selain ayam. Biasanya kalau babi ya disampaikan. Tapi kalau gitu biasanya. Ya. Kemudian insulin. Nah, ini yang relevan dengan saya itu insulin. Begini, memang kalau seperti saya sampaikan tadi, jumlah produk insulin kalau sebelum ada teknologi rekayasa genetik itu secara konvensional babi itu bisa menghasilkan banyak, satu binatang, bukan satu ekor. Kalau satu ekor kan ekornya aja ya. Kalau satu binatang itu bisa menghasilkan paling banyak dibandingkan dengan sapi atau unta atau kerbau. Babi itu produk yang bisa bisa produksinya itu banyak ketika diekstrak dari pankreas. Memang jumlahnya banyak. Namun inilah perlunya kalau umat Islam itu pinter. Nah, sebenarnya teknologi rekayasa genetik itu tidak sulit, gampang. Kita isolasi gen insulin manusia kita, kemudian nanti ditempelkan ke bakteri, bakterinya kita tumbuhkan, nanti akan menghasilkan protein produk insulin. Nah, biasanya itu insulin ini dibagi dua fragmen ya, fragmen A dan fragmen B, tidak terlalu panjang. Jadi kami dulu ya latihan pakai rekayasa genetik itu dengan gen insulin manusia, bukan gen babi. Karena kalau gen babi nanti kemungkinan peluangnya ditolak, nggak mau. Nah, kalau manusia dengan teknologi rekayasa genetik ya pakai gen manusia, nggak ada lagi yang gen babi. Mungkin yang dimaksudkan jenengan tadi itu adalah dulu ketika orang belum ada teknologi rekayasa genetik mengisolasi insulin dari ekstrak pankreas. Yang produktif itu adalah babi karena pankreasnya besar dibandingkan dengan sapi dan mamalia yang lain. Untuk Bu Afifah dan Pak Samsul itu bagiannya dua ustadz yang lain ya. Karena yang relevan beliau berdua. Oke, terima kasih Prof. Jadi seperti itu ternyata bisa itu. Persoalannya kan orang Islam harus cerdas dulu. Nah, yang cerdas itu kan langka, tidak banyak itu persoalannya begitu. Kadang-kadang cerdas juga tidak mau itu.
persoalan yang lain juga. Baik, sekarang saya beri kesempatan untuk berikutnya, bergeser saja langsung ke Ustadz Mudofar. Ustadz, ini ada yang tanya Ustadz, bagaimana babi itu kan ya produktif ya, sekali beranak itu bisa, kalau kambing paling 2, babi bisa 4 gitu ya. Dan ternyata setelah tadi dipaparkan manfaatnya juga banyak. Nah, ini bagaimana mensikapi itu Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa nanti perlu diperjelas lagi di garis bawah Ustadz, pertanyaan Bu Nurul, bagaimana batasan dari kita ini darurat ketika menggunakan produk yang jelas itu tidak haram asal usulnya. Oh maaf, tidak halal atau haram Pak asal usulnya. Saya persilakan Ustadz Mudofar. Monggo Ustadz Mudofar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin tadi sedikit tentang, saya mengingatkan tentang memahami Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi artinya ya tidak ada satupun yang Allah cipta itu sia-sia. Sia-sia itu ada, berarti ada manfaatnya. Antara ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada pelajarannya. Jadi bagaimana kita memahami manfaat dan hikmah ini? Jadi mungkin salah satu yang ini salah satu sisi contoh bahwa baik babi maupun yang lainnya, manfaat bukan berarti harus kita gunakan. Kita gunakan untuk misalnya untuk makan kita, untuk minum kita, untuk obat kita, untuk kita pakai apa gitu. Jadi ada manfaat yang sangat besar sekali, itu adalah keberadaannya itu ada yang seperti keberadaan kehidupan ini. Itu manfaat terbesar dari seluruh yang Allah cipta dalam kehidupan ini, dan yang Allah adakan itu untuk ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang paling utama, yang paling besar. Jadi untuk menguji orang ini lulus ujian atau tidak. Jadi gitu. Nah ini termasuk diantaranya. Jadi tadi kita ngobrolkan dengan Ustaz Ainul Yakin itu bahwa ini termasuk apa? Jadi insulin misalnya itu dari bahannya tentang yang paling cocok dengan kita itu babi. Yang paling pas. Ya tadi kita sepakat bahwa ini untuk menguji manusia. Jadi untuk menguji manusia bahwa dia Masya Allah jadi bahwa produktif sekali. Dan ini mungkin juga kita bisa bawa syaitan itu juga banyak sekali dan gampang sekali untuk menggoda kita, diberi berbagai kemudahan Allah Ta'ala yang tidak diberikan kepada kita, itu untuk supaya lebih efektif godaannya, untuk supaya lebih dahsyat godaannya. Jadi ada faktor itu, jadi faktor itu bahwa ini ujian. Jadi itu yang paling utama. Jadi nah kaitannya dengan apakah boleh untuk kita manfaatkan tadi kan yang haram untuk dimakan. Nah kaitannya dengan babi itu para ulama di sini sepakat bahwa yang disepakati haramnya daging maupun seluruh ini bagiannya itu disepakati haram itu otomatis najis. Jadi, nah di sini kaitannya yang juga diperselisihkan itu kemudian hanya bagian kulit ketika disamak untuk kemudian dijadikan sepatu, dijadikan tas, dijadikan ini perdebatan panjang di antara para ulama. Hanya ini. Jadi apakah dia masuk dalam kaidah hadis kullu ihabin atau ayyuma ihabin tubigh faqat tahur. Jadi setiap kulit yang disamak berarti telah suci. Nah ini dikiaskan dengan ini. Kalau ini kan haram, iya sama kulitnya bangkai itu juga haram. Tapi Nabi ternyata membolehkan memanfaatkannya untuk tidak dimakan dengan cara disamak itu. Artinya ada itu. Itu yang lainnya itu mungkin kaitannya dengan gelatin yang yang itu juga panjang pembahasannya. Ini beliau yang lebih ahli. Artinya bahwa yang masalah istihalah seperti proses berubahnya arak menjadi cuka
Itu ada dari itu pun juga khilafiyah. Artinya bahwa kalau memang ada proses kimiawi atau seperti apa yang bisa mengubah itu. Nah, ini ahlinya yang berbicara apakah betul itu proses bisa begitu. Nah, itu pun juga masih khilafiyah. Sebatas itu, selebihnya itu tidak, Pak. Jadi, lo kenapa kok ada tadi? Ada untuk nguji kita. Sebagaimana juga banyak makhluk yang lainnya itu yang diciptakan seolah-olah hanya untuk mengganggu kita, yang paling utama setan. Itu yang jadi insya Allah begitu. Dari sisi itunya insya Allah yang tadi mungkin dari Bu Nurul terkait dengan batas darurat. Jadi darurat itu kondisional, jadi kondisi khusus. Kalau kita mengacu kepada pembahasan para ulama, batasan darurat itu adalah kemudaratan, itu apa ya? Jadi kondisi buruk yang tingkatnya itu levelnya al-quswa, itu tertinggi, umumnya mengancam jiwa kalau kita ke para ulama usul. Nah, yang di bawah ancaman jiwa dan nyawa apakah ada? Itu ada ya, para ulama mengatakan al-hajah al-mulahha, yang biasa saya terjemahkan itu semi darurat. Nah, menentukan kondisi darurat dan semi darurat ini tidak oleh tiap orang. Jadi ini harus dikembalikan kepada ahlinya, kepada pakarnya, konsultasi, dibahas kondisi saya begini itu darurat atau tidak. Jadi fatwa darurat itu tidak bisa digeneralisir. Saya sering mengatakan ketika ada seorang tanya, Ustaz kondisi saya begini, jadi gitu, itu gimana? Boleh nggak ini? Ya kaidahnya tidak boleh. Nah, untuk boleh karena darurat kita pelajari dari berbagai sudut, dari berbagai sisi kita pelajari. Misalnya akhirnya untuk dia pada kondisi itu boleh, yang dikatakan ad-daruratu bihal mahdzurat. Nah, saya biasanya mewanti-wanti jangan sampai ada orang lain yang mendengar ada orang pada kondisi tertentu diberi fatwa boleh karena darurat terus langsung nyomot fatwa itu untuk dia. Untuk dia perlu kajian tersendiri, fatwa khusus. Betulkah bahwa dari berbagai sisinya darurat? Jadi insya Allah begitu. Jadi tidak bisa dikaidahkan. Jadi tidak, yang kaidah umum itu kalau memang mengancam nyawa. Nah, yang di bawah nyawa, nah ini yang perlu kajian untuk setiap kondisi. Jadi insya Allah begitu. Ya, ini mungkin salah satu hikmahnya agar supaya ulama ini, selama ini ulama ahli ilmu itu kan sering dilupakan. Di TV itu ketika ada materi tentang keislaman dibahas, itu yang paling akhir itu dari majelis ulama. Setelah artis berkomentar, sutradara berkomentar, semua ahli berkomentar, itu yang dibahas masalah agama, masalah jihad, masalah apa saja. Tapi ulama terakhir itu pun masih dibantah nanti oleh yang lainnya. Nah, mungkin itu tadi, kalau ini kondisi kita kan berdarurat terus ya, supaya selalu butuh dan dekat kepada para ulama, mudah-mudahan. Insya Allah gitu, mohon maaf. Dilengkapi. Iya, yang terakhir ini tadi pertanyaannya Bu Afifah tentang bagaimana peran LP POM MUI ya. Kalau sudah ada sertifikasi halal itu, terus apakah berhenti sampai di situ? Silakan Ustadz Ainul Yakin untuk menjawab pertanyaan beliau tadi. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Di samping pertanyaan Bu Afifah tadi, yang pertama tentang istilah terkait dengan babi. Babi itu ada istilah pok ya. Pok itu berarti hubungannya dengan daging. Terus kemudian ada istilah lat. Kalau lat itu hubungannya dengan lemak ya. Lemak babi itu lat. Terus kemudian ada istilah pig. Pig itu babinya sendiri. Terus kemudian ada istilah porcine. Nah, porcine itu derivat kelompok sekret-sekret dari babi. Sehingga kalau kita bicara enzim itu porcine. Kalau kita bicara hormon kita porcine. Maka kita bisa porcine insulin. Itu artinya insulin dari babi. Tripsin, porcine tripsin, artinya tripsin dari babi. Jadi itu istilah yang biasa digunakan. Yang kedua terkait dengan karbon aktif ya. Karbon aktif itu memang bahan bakunya banyak. Ada dari tulang, ada dari kayu ya wood, ada dari tempurung kelapa, ada dari batu bara yang sekarang sudah banyak digunakan. Nah, dari mana kita bisa tahu? Tentunya MSDS salah satu informasi yang bisa kita lihat. MSDS akan menjelaskan ini berasal dari bahan ini.
Nah, karena itu Bapak Ibu yang ingin menggunakan bahan-bahan ini untuk pengolahan air atau pengolahan gula ya, gula itu direkristalisasi untuk menjadi gula jernih, juga dilakukan dengan penambahan atau penggunaan karbon aktif. Nah, pilihlah karbon aktif yang kita lihat aja di speknya. Kalau menggunakan wood atau menggunakan coal ya, itu tentunya tidak ada masalah. Jadi tentunya kita harus cermat membaca spesifikasi dari produk. Kemudian menyambung dari Pak Profesor tadi, beliau menyampaikan tentang E number ya. E number itu E for additive, istilah di Eropa untuk mengidentifikasi bahan tambahan. Masyarakat Eropa itu menggunakan identitas bahan tambahan makanan itu dengan menggunakan E number. Karena itu tidak selalu E number itu berkonotasi haram. Maka kita perlu cermati E number yang dikodekan itu apa. Contoh misalnya E471 itu berarti monogliserida stearat atau digliserida stearat. Berarti statusnya bukan haram atau halal tapi syubhat. Kenapa syubhat? Stearat itu bisa dari nabati, bisa dari hewani. Hewani bisa halal, bisa haram. Kemudian monogliseridanya berarti dari gliserol atau gliserin. Gliserin bisa dari hewani, bisa dari nabati. Nah, sehingga solusinya apa? Kalau kita mau menggunakan monogliserida atau digliserida atau senyawa-senyawa yang ada komponen monogliserida dan gliserida, kata kuncinya kita cari yang sudah sertifikasi halal. Maka ketika ada kasus Magnum misalnya, Magnum diisukan mengandung E471, kopi luwak, cap luwak ada E471 ya. Kita perlu cermati, ini sudah sertifikasi atau belum? Kalau sudah disertifikasi artinya ini sudah dikendalikan begitu ya. Jadi proses sertifikasi ini adalah proses penelusuran retrospektif kita, pengujian ke belakang. Kenapa harus pengujian seperti itu? Karena halal tidak bisa diuji di produk akhir. Jadi itu. Jadi halal itu susahnya di situ, tidak bisa diuji dari produk akhir. Bedanya dengan sehat. Kalau kita ingin bicara air ini tercemar logam berat atau tidak, maka cukuplah menggunakan misalnya analisis serapan atom ya, akan ketemu oh ini tercemar logam berat, jelas. Tetapi ketika kita bicara apakah ini halal atau tidak, kita hanya bisa membedakan maksimum sapi dan babi. Tetapi ketika sudah sapi atau ayam, kita tidak bisa membedakan tadi nyembelihnya bismillah, dicekek atau tidak, itu gak bisa dibedakan dengan alat. Nah, ini problem, karena itu mutlak harus ada pengujian, penelusuran. Nah, disinilah kemudian kenapa proses sertifikasi itu mengharuskan ada jaminan halal dari perusahaan. Perusahaan sebelum sertifikasi harus menerapkan jaminan halal dulu. Jaminan halal itu bagaimana? Dia harus membuat standar sistem pembelanjaan, dia harus membuat standar sistem produksi, dia harus membuat standar pemilihan supplier, dia harus membuat standar pemeriksaan kedatangan bahan, dia harus membuat standar produksi, dia harus membuat standar penyimpanan. Nah, standar-standar inilah yang kemudian seringkali orang bilang ngurus sertifikasi halal kok ribet. Padahal tanpa standar itu bagaimana kita bisa mendapatkan jaminan? Karena halal petugas LP POM kan tidak nunggui setiap saat. Kita tahu bahwa perusahaan itu konsisten atau tidak dari konsistensi dia pada standar. Contoh kasus ya, ada satu perusahaan dendeng begitu ya. Dendeng ini diisukan menggunakan babi. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan dia tidak menggunakan babi? Kita lihat proses pencatatan dia. Jadi seorang auditor LP POM akan melakukan uji keseimbangan, misalnya hari ini dia memproduksi dendeng sekian kilo misalnya. Nah, dari sekian kilo itu dia dibeli dari daging berapa kilo. Dari mana dia belinya itu harus bisa ditelusur. Kalau ini nggak bisa ditelusur, nggak bisa proses sertifikasi. Nah, itulah kunci sertifikasi halal. Nah, oleh sebab itu menjawab pertanyaan Ibu tadi, ketika sesuatu sudah disertifikasi halal, sudah ada label halal di situ, insya Allah kita jamin bahwa itu memang dijamin halal di sana, Bu. Karena kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan garansi kepada konsumen muslim ketika kita sudah melakukan sertifikasi itu. Nah, kembali kepada E tadi itu ya. Jadi tidak selalu E number itu berkonotasi haram ya. Contohnya misalnya ada ini. Ada E101, E102 itu tartrazin ya.
Tartrasin itu perwarna kuning sintetik yang insya Allah halal, kecuali kalau tartrasin curian ya. Kalau mencuri haram. Tetapi kalau tartrasin itu beli, maka itu halal. Ini digunakan untuk pewarna mie ya. Kemudian ada E211, ini kode natrium benzoat. Natrium benzoat itu digunakan untuk pengawet makanan, utamanya kelompok makanan-makanan seperti saus, kemudian makanan-makanan semi padat itu ya. Jadi seperti itu. Terus kemudian apalagi tadi yang belum terjawab? Saya rasa itu ya. Saya rasa semuanya sudah terjawab ini, ya. Iya. Semoga dari yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat. Saya mohon maaf bila ada penyajian yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Ainul Yakin. Saya yakin 600 lebih yang hadir ini tidak puas karena waktu tanya jawabnya pendek. Itu berarti PR untuk panitia menyelenggarakan seri lanjutan untuk ini ya. Apapun, terima kasih yang tak terhingga kepada 4 narasumber. Saya yakin Anda masih menaruh rasa hormat kepada narasumber kita ini. Untuk itu saya mohon 1-2 menit ke depan Anda jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena panitia akan memberikan sesuatu untuk kepada narasumber kita. Saya persilakan untuk teman-teman panitia. Mohon kepada Ustadz Abdul Qadir Paraja untuk menyampaikan kepada para narasumber dan Bapak moderator. غرباء